Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ines Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang bar chart, bagaimana mengubah warna dari bar chart itu menggunakan button atau tombolnya. Nah, jadi untuk langkah-langkah yang pertama kita harus melakukan load HTML serta kode D3JS. Untuk codingannya sendiri adalah seperti ini. Nah, ini adalah yang pertama yaitu HTML-nya, terus yang kedua ini adalah codingan di mana kita mendapatkan script D3JS-nya. Nah, ini untuk source-nya sendiri itu online dari https d3js.org D3 versi 4JS. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita membuat div di mana grafik itu akan ditempatkan. Nah, untuk codingannya sendiri adalah seperti ini. Nah, jadi di sini div ID-nya yaitu my database. Nah, untuk ID-nya sendiri itu sebenarnya bisa diubah berdasarkan keinginan kita. Misalnya saya ingin hanya mengubah my data atau yang lainnya dan itu tapi di bawahnya akan mengikuti ID-nya ini. Nah, karena kita sudah meload HTML serta D3JS script-nya, kemudian kita membuat script dari bagaimana membuat bar chart-nya dulu yang pertama. Nah, kita ketikkan script. Nah, untuk yang pertama yang kita buat adalah kita mengatur dimensi serta marginnya dari grafiknya. Nah, untuk codingannya saya mengambil dari d3graphgallery.com itu seperti ini. Nah, jadi di sini maksudnya adalah var margin itu disimpan dalam variabel margin di mana isinya itu topnya 30, atas itu 30, kanan 30, bawahnya 70, serta kirinya itu 60. Nah, untuk lebarnya sendiri yaitu 460, nanti dikurangi margin left serta margin right-nya. Nah, untuk tingginya sendiri itu 400 dikurangi margin top yang atas serta margin bottom yang bawah. Nah, untuk 460 dan 400 ini sebenarnya terserah, serta isi dari top, right, bottom, dan left ini sebenarnya juga terserah kita. Nah, kemudian setelah kita mengatur dimensi dan margin dari grafiknya, yang kedua kita mengatur SVG objeknya. Nah, untuk codingan dari objeknya itu seperti ini. Nah, di sini disimpan dalam variabel SVG yaitu d3select. Nah, my database ini adalah div ID yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ini juga mengatur lebar, tinggi, serta ini juga kiri serta atasnya. Nah, setelah itu kita mulai yang ketiga yaitu meload datanya, jadi data yang digunakan. Nah, untuk data yang digunakan kali ini itu sumbernya online. Jadi untuk codingannya yaitu seperti ini, parse the data, kita enter. Nah, ini kita ketik d3.csv karena nama filenya itu csv. Nah, ini sumbernya dari mana? Kita ketikkan ini. Nah, ini saya kopas dari codingan yang sudah ada. Nah, kemudian ini kita masukkan dalam function apa? Misalnya data. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita meload datanya, itu kita mulai membuat x-axis dan y-axisnya untuk bar chart-nya nanti. Nah, yang pertama yaitu codingan untuk x-axisnya terlebih dahulu. Itu seperti ini. Nah, ini itu disimpan dalam variabel x, yaitu sama dengan d3.scaleband. Nah, ini range-nya yaitu 0 udah sampai dengan width yang sudah ditentukan tadi. Nah, untuk domainnya itu adalah isi dari x-nya itu apa, yaitu country. Jadi dari datanya itu nama-nama country-nya. Nah, kemudian padding-nya ini itu merupakan jarak antara bar chart-nya itu 0,2. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diubah-ubah tergantung keinginan kita. Nah, kemudian setelah x-aksisnya kita membuat y-aksis. Nah, untuk y-aksisnya adalah codingannya seperti ini. Nah, ini adalah codingan untuk
menambah y-aksisnya. Nah, ini disimpan dalam variabel y, di mana domainnya ini yaitu isinya dari rentan y-aksisnya itu 0 sampai 13.000 dan untuk tingginya sendiri itu height nama koma 0 ini itu sama dengan height yang sudah kita tentukan tadi. Nah, setelah kita membuat atau mengatur x dan y-aksis, selanjutnya kita mulai membuat codingan untuk bar chart-nya sendiri. Nah, codingan dari bar chart itu seperti ini. Nah, ini select all my bar ini sebenarnya juga terserah kita mau menyimpannya dalam nama apa. Nah, ini data ini adalah data yang kita gunakan tadi. Nah, kita kan sudah menyimpannya dalam function data. Jadi langsung kita masukkan saja datanya, kemudian kita mengatur x, yaitu nanti akan berisi country atau nama-nama country-nya, kemudian y-nya akan berisi value-nya dari masing-masing country atau jumlahnya. Nah, kemudian ini kita mengatur lebar dan tinggi. Serta yang terakhir, kita itu mengatur warna dari bar chart-nya. Nah, warnanya itu fill, yaitu berarti nanti benar-benar terwarna, dan ini adalah kode dari warna bar chart yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita ubah-ubah kodenya sesuai warna yang kita inginkan. Nah, ini semua adalah kode untuk bar chart-nya. Nah, ketika kita load nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini masih bar chart-nya aja, belum ada button atau tombol untuk mengubah warnanya. Sehingga selanjutnya kita akan memberikan button bagaimana mengubah warnanya. Nah, untuk codingan buttonnya sendiri, itu kita tambahkan di atas, di bawahnya load.d3.js di sini. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Nah, ini add to button. Jadi di sini saya menunjukkan bagaimana menambahkan dua button agar mengubah warnanya. Yang pertama mengubah menjadi hijau dan yang kedua menjadi merah. Nah, untuk get green dan get red ini adalah nama buttonnya sendiri. Jadi misalnya kita bisa ubah, misalnya kita pengen namanya berubah jadi hijau atau ini bisa berubah jadi merah seperti itu. Dan untuk warna-warna yang diinginkan kita bisa ubah di sini, misalnya inginnya kuning ya kita ubah aja menjadi yellow dan sebagainya. Nah, ini kita masih memasukkan fungsi button on click change color-nya. Nah, kita belum memanggil fungsinya. Nah, sehingga di bagian bawah ini setelah kita mengoding bar ini, kita tambahkan bagaimana memanggil fungsi change color itu tadi. Sebelum script ini kita tambahkan. Nah, untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Nah, ini adalah codingan untuk mengambil fungsi color, yaitu change color. Nah, ini colornya akan berubah sesuai yang sudah kita tetapkan tadi, dan ini adalah duration untuk perubahannya yaitu dalam millisecond. Jadi 2000 millisecond ini dalam 2 detik ketika kita klik, warna bar chart-nya akan berubah. Nah, untuk stylenya sendiri itu masih fill, jadi masih sama kayak yang sebelumnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-save dan kita coba jalankan di browser. Nah, hasilnya seperti ini, jadi sudah ada tombol get green dan get red. Nah, ini ketika kita klik, nah dia akan berubah warna menjadi hijau. Kemudian ketika kita klik get red, dia akan berubah warna menjadi merah. Sekian dari saya, terima kasih.